Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Muhammad Safwan akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Profesi guru adalah profesi dengan insan yang hidupnya mendidik dan mengajar. Sebagai seorang guru, kita semua mestinya memahami pendidikan dan pengajaran itu merupakan arti dan tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran untuk usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam memberikan tuntunan, pendidik diibaratkan seperti seorang petani yang menuntun tumbuh dan kembangnya dari berbagai macam tumbuhan sesuai dengan kodrat tumbuhan itu sendiri. Begitupun dengan pendidik. Pendidik menuntun setiap anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimilikinya. Dengan begitu, setiap anak akan menemukan kekuatan atau potensi dari dirinya. Kekuatan diri kodrat yang dimiliki akan menuntun murid menjadi cakap dalam mengatur hidupnya tanpa diperintah orang lain. Untuk dapat menuntun, pendidik juga merefleksikan diri. Pendidik harus menjadi pamong yang menuntun anak menemukan kemerdekaan belajarnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam mengeksplor kodratnya. Namun, pendidik sebagai pamong memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Metode pendidikan sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara menerangkan peran pendidik yang strategis, yaitu Ing Ngarso Sengtulodo di depan memberi teladan, Ing Mandia Mamengkarso di tengah membangun kehendak atau motivasi, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Tantangan terbesarnya adalah perubahan laku anak yang mengikuti kodrat keadaannya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan alam dan konteks lokal budaya daerah peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama zaman peserta didik. Maksudnya, pendekatan strategi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan zaman peserta didik, misalnya memanfaatkan Chromebook, internet, platform belajar, dan sebagainya. Contoh nyata yang saya lakukan yaitu dalam proses pembelajaran kewirausahaan, saya menuntun peserta didik untuk mengangkat potensi kuliner khas daerah setempat. Peserta didik tidak hanya sebatas membuat kuliner khas daerahnya, tetapi mempromosikannya dengan memanfaatkan berbagai media masa kini. Misalnya, memanfaatkan platform desain untuk membuat stiker kemasan produk kuliner khas daerah. Dari contoh ini, saya menggunakan pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pada akhirnya, pendidik akan menuntun setiap anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak terlahir sebagai kertas yang sudah penuh dengan tulisan samar. Pendidik akan menuntun untuk menebalkan tulisan baik yang masih samar dan semakin menyamarkan tulisan yang tidak baik. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan yang berhamba pada anak. Artinya, pendidikan diharapkan selalu berorientasi atau berpihak kepada murid. Berikut contoh penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin atau hari-hari nasional lainnya untuk menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan kedisiplinan. Menciptakan ruang pembelajaran yang berbasis kerjasama untuk membuat peserta didik aktif berpartisipasi secara menyeluruh. Guru sebagai penuntun atau fasilitator senantiasa mengarahkan peserta didik untuk memahami esensi pembelajaran. Memberikan stimulasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan dalam proses pembelajaran agar peserta didik senantiasa menggunakan pemikiran nalar kritisnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Agar semua hal di atas bisa terwujud, tentu saya sebagai pendidik juga harus melalui proses yang sama, yaitu menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, terus mengembangkan kodrat yang dimiliki atau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berikut contoh konkret yang saya lakukan. Saya berusaha untuk mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan kompetensi dan semaksimal mungkin untuk mengimbaskannya ke rekan sejawat. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu minimnya pemahaman mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kurang memaksimalkan potensi diri untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan ketidakkonsistenan dalam mengembangkan kompetensi. Solusi yang dapat digunakan untuk tantangan tersebut adalah dengan memulai dari diri untuk membuka pikiran akan cita-cita luhur filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan menerapkan konsistensi dan kolaborasi dalam setiap kegiatan. Demikian pemaparan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.